Halo anak-anakku semuanya. Ya, kembali bersama Bu Maria, kita akan lanjutkan pembelajaran kita sampai pada tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, muatan pembelajaran IPA, ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya, serta cara tumbuhan melindungi diri. Ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Hidro adalah air, maka tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang mampu hidup di dalam air. Yang kedua, tumbuhan higrofit, ya, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Yang ketiga, tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat kering. Mari kita bahas satu persatu. Tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Nah, biasanya bagian bunga atau bagian daun berada di permukaan air. Akarnya berada di air atau terendam dalam air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya. Dan biasanya daunnya muncul ke permukaan air. Nah, mari kita lihat lebih jelas lagi ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Yang pertama, daun muncul ke permukaan air. Ini anak-anak kita perhatikan daun yang muncul ke permukaan air. Contoh ini pada tanaman teratai, daun dan bunganya muncul di permukaan air. Kemudian memiliki jumlah stomata atau mulut daun yang banyak. Yang ketiga, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai. Contohnya pada tanaman eceng gondok. Rongga udara terdapat dalam batang sehingga batangnya berongga. Kemudian memiliki akar yang kecil dan juga ringan. Nah, akarnya berada di air atau terendam dalam air. Akar tersebut dapat mengambil oksigen dalam air, fungsinya ya. Contoh tanaman hidrofit yaitu tanaman teratai atau bunga teratai, kemudian tanaman eceng gondok, nah, kemudian jenis kangkung air. Nah, itu adalah contoh dari tanaman hidrofit. Selanjutnya, tanaman higrofit adalah tanaman atau tumbuhan yang hidup di daerah lembab, ya. Tumbuh di hutan hujan tropis dan rawa-rawa rumput, di mana akarnya selalu berada di tanah yang lembab. Nah, ciri-ciri tanaman hidrofit adalah 1. Tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Memiliki daun lebar dan tipis. Daun yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, contoh tanaman hidrofit adalah tanaman paku-pakuan dan lumut. Berikutnya, tanaman xerofit atau tumbuhan xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit, 1. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, dan kadang-kadang berubah bentuk atau termodifikasi menjadi bentuk duri, bersisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Seluruh tubuhnya dilapisi oleh lapisan lilin atau lapisan kutikula. Lapisan lilin atau kutikula ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Dan akarnya panjang dan tersebar luas. Nah, contoh tanaman xerofit adalah
tanaman kaktus, tanaman lidah buaya, dan juga tanaman atau tumbuhan kurma. Nah, selanjutnya kita akan membahas tumbuhan mampu bertahan hidup. Tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Nah, untuk dapat bertahan hidup, kemudian tumbuhan perlu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan cara atau melindungi dirinya. Nah, bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, di sini ada peran adaptasi atau suatu kebiasaan yang dialami oleh tumbuhan tersebut yang akan menjadi ciri khas atau ciri khusus dari tumbuhan itu sendiri. Jadi adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk dapat hidup, ya, terus bertahan untuk pada keadaan dan situasi tertentu. Tentunya dapat hidup di tempat hidup atau habitatnya masing-masing. Nah, dalam beradaptasi, tumbuhan tersebut memiliki ciri-ciri tertentu. Contohnya yang pertama pada pohon bakau atau tanaman mangrove memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki akar tunjang dan akar napas. Ya, akar tunjang menyembul dari batang bawah, sedangkan akar napas yaitu yang muncul ke permukaan air, ya. Jadi yang kelihatan ini adalah akar napas dari tanaman atau pohon bakau atau mangrove ini. Akar tunjang tersebut bercabang dan tertanam di dalam tanah, berfungsi untuk menjadi penopang, ya, sehingga tumbuhan bakau atau mangrove ini tidak terbawa arus ketika ada ombak datang, ya, ombak laut yang datang. Dan akar napas sendiri memiliki fungsi mengambil udara karena kandungan oksigen di dalam perairan yang berlumpur itu terbatas atau sangat sedikit. Nah, itu adalah ciri khusus yang dimiliki oleh tanaman bakau atau mangrove. Tanaman berikutnya dengan ciri khusus memiliki bulu-bulu halus yang tajam. Bulu-bulu tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Contohnya pada pohon bambu. Nah, ciri tumbuhan yang memiliki ciri khusus lainnya adalah bunga mawar, memiliki duri pada batangnya, ya, untuk melindungi diri juga fungsinya. Kemudian pada tanaman putri malu juga memiliki adaptasi akan menutup daunnya atau mengatupkan daunnya ketika terkena sentuhan atau rangsangan. Fungsinya juga untuk melindungi diri. Berikutnya, tanaman Rafflesia arnoldi mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Ya, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Kemudian tanaman kecubung melindungi diri dengan mengeluarkan racun yang menyebabkan halusinasi. Nah, berikutnya adalah nanas. Dapat melindungi diri dengan duri yang tumbuh di tubuh dan daunnya. Kemudian pohon karet melindungi diri dengan mengeluarkan getah ketika batangnya disayat. Nah, ini tadi anak-anak contoh beberapa tanaman yang memiliki ciri-ciri khusus yang berfungsi untuk beradaptasi pada tempat hidupnya masing-masing sehingga mampu bertahan hidup
dan juga untuk melindungi dirinya. Nah, setelah ini kalian nanti berlatih soal ada beberapa jenis tanaman, kalian mampu menyebutkan cara adaptasi tumbuhan tersebut. Demikian anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.